Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum merokok dalam Islam, bolehkah? Hukum merokok dalam Islam memang tidak dituliskan dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas, sehingga sampai saat ini banyak ditemui muslim yang masih merokok. Lantas, bagaimana hukum merokok dalam Islam? Beberapa penjelasan ilmiah terkait masalah kesehatan yang dapat timbul sebagaimana slogan yang lazim ditemui, merokok membunuhmu. Pada dasarnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Mengutip buku Al-Quran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif oleh Azhari Akmal dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa ayat tersebut memberi isyarat bagi kaum muslim tentang larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau membunuh diri mereka sendiri. Larangan tersebut tidak lain karena kasih sayang Allah kepada makhluknya. Mengutip buku Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali-Syekh, seorang mufti asal Arab mengatakan, "Saya pernah ditanya tentang hukum yang sering dihirup oleh orang-orang yang belum paham tentang haramnya rokok. Maka kami jawab bahwa kami dari kalangan ulama dan syekh-syekh kita yang dahulu, para ahli ilmu, para iman dakwah, ahli najat dulu sampai sekarang menghukumi bahwa rokok itu haram berdasarkan nas yang sahih dan akal yang waras, serta penelitian para dokter yang masyhur." Beliau pun menyebutkan bahwa keharaman tersebut merupakan pandangan dari beberapa ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang mengundang bahaya pada diri manusia, baik dari segi mana, fisik atau bertanya tanpa ada manfaatnya, maka hukumnya haram. Kemudian ia juga menyatakan pengisap rokok, penjualnya, dan orang yang membantunya semuanya haram. Tidak halal bagi umat muslim memperolehnya, baik untuk dihisap atau diperdagangkan. Barang siapa yang memperolehnya, hendaknya ia segera bertobat dengan tobat yang sebenarnya, sebagaimana bertobat dari semua dosa. Sebab rokok itu masuk pada dalil keumuman nas yang menunjukkan haram, baik dalam lafal atau makna. Yang demikian itu mengingat bahayanya dari segi din, fisik atau hartanya, bahkan ketiganya. Mengutip buku Pendidikan Agama Islam referensi perkuliahan terlengkap oleh Rosyidin, beberapa sebab mengapa banyak ulama yang menentang dihalalkannya rokok antara lain adalah: 1. Rokok adalah sesuatu yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, asap rokok mengganggu orang-orang di sekitar perokok dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang menghisapnya. Yang ketiga, rokok dapat membius kelopak mata dan anggota tubuh, bahkan menyebabkan kondisi mabuk bagi mereka yang pertama kali merasakannya. 4. Bau rokok mengganggu para malaikat, juru tulis, pencatat amal, dan malaikat lainnya. 5. Rokok termasuk tindakan yang mubadzir karena tidak memberi manfaat keagamaan atau duniawi. 6. Merokok adalah perbuatan yang berbenturan dengan fitrah manusia sehingga menyebabkan keraguan dan ketidaktenangan dalam hati. 7. Halal atau haramnya rokok masih diperdebatkan karena belum ditemukan nas yang berisi penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal tersebut. Itulah beberapa pendapat ulama berkaitan dengan hukum merokok dalam Islam, beserta sebab-sebab mengapa hukum tersebut muncul.